adalah momen yang ditunggu-tunggu para siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Blitar. Sekolah yang beralamatkan di Dusun Sukarno RT 1 RW 3 Desa Sukosewu, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar, mengadakan kegiatan study tour yang rutin dilaksanakan menjelang akhir tahun pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Min 10 Blitar, Madrasah Adiwiyata Mandiri tahun 2022, yang pada tahun ini kita dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Blitar menjadi madrasah berperilaku hidup sehat juara 1 kabupaten. Program yang ada di madrasah kita selain program akademik, non-akademik, juga ada program yang dinamakan study tour dan ziarah para aulia, karena di madrasah kita ini bertujuan untuk menanamkan jiwa religius, menghormati para aulia yang telah berjasa untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, utamanya di Jawa Timur. Dan juga kita akan mengenang karena wasilah beliau terhadap kita, kita akan mendekatkan diri bertakarub kepada Allah, itu karena jasa-jasa beliau. Program study tour adalah merupakan program wajib di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Blitar, di mana program ini bertujuan untuk menetralisasi baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak khususnya kelas 6 yang telah melakukan asesmen madrasah pada tanggal 8 April sampai tanggal 15 April 2023 dan dilanjutkan dengan asesmen ujian praktek yang berakhir pada tanggal 10 Mei 2023. Hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak untuk melakukan program study tour ini dalam rangka satu tadabbur alam, yang kedua adalah dalam rangka untuk menerapkan neutralisasi dari seluruh pemikiran kita, sehingga kita kembali ke madrasah untuk beraktivitas kembali dalam keadaan lebih baik, lebih fresh dari hari-hari kemarin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat bergabung di Min 10 Blitar, Madrasah Adiwiyata Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini study tour dilaksanakan di Jogja dengan berbagai destinasi tujuan wisata dan religi. Like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you... Dengan destinasi tujuan kota Jogja, study tour kali ini, Jogja tak hanya dikenal sebagai kota pendidikan. Kota yang mendapat julukan Kota Kutub ini dikenal juga sebagai kota pariwisata. Sebagai kota pariwisata, di Jogja terdapat banyak pilihan tempat wisata yang bisa dikunjungi. Tidak hanya wisata yang menawarkan keindahan alam saja, namun wisata religi dan wisata edukasi pun ada yang wajib harus untuk dikunjungi. Agenda study tour tahun ini, MI Negeri 10 Blitar mengunjungi beberapa destinasi wisata yang keren loh, seperti Candi Prambanan, Malioboro, Benteng Friedenburg, dan lain-lain. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina Tak lupa dalam perjalanan menuju Jogja, Min 10 Blitar juga melaksanakan tur wisata religi dengan berziarah ke makam tokoh waliullah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Study tour dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 11 hingga 12 Mei 2023.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang memudahkan perjalanan bagi kami. Acara ini sukses dan terselenggara dengan baik, tentunya bersama dengan Wijaya Kusuma Tour and Travel. Insya Allah perjalanan dijamin aman dan selamat sampai tujuan. Seperti apa keseruannya? Inilah Study Tour Min 10 Blitar tahun 2023. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. I never dreamed that you would change my world forever, but here we are. I'm ready to conquer, ready to fight injustice like I'm fighting monsters. Life is black and blue, happy then it's sad. Just call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. You and me, we found adventure in a land of buried mines and buried treasure. And this could be my last adventure, but I will take it, whether it be pain or pleasure. Life is black and blue, happy then it's sad. But if you call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. This is heaven, this is living. Together we touch the sky. Whoa, this is heaven, this is believing. Our dreams will come alive. Together we touch the sky. Wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky. Wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Nah, rombongan tiba tujuan destinasi pertama, yakni berziarah ke makam tokoh penyebar agama Islam di Kediri, yaitu Syekh Wasil Syamsuddin di kota Kediri. Beliau, Syekh Wasil Syamsuddin, lebih dikenal dengan sebutan Mbah Wasil. Situs Seno Gedong lokasinya berada di belakang Masjid Aulia Setono Gedong. ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك Syekh Wasil Syamsuddin lebih dikenal dengan sebutan Mbah Wasil. Mbah Wasil sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli dimungkinkan adalah seorang ulama besar dari Persia
yang datang ke Kediri untuk membahas kitab Musyarar atas undangan dari Raja Jayabaya. Tokoh inilah yang kemudian berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Kediri. Sebagai seorang ulama besar atau tokoh penting yang berjasa mengembangkan Islam di Kediri, maka wajar jika setelah meninggal beliau mendapat penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Kompleks bangunan makam Setono Gedong merupakan salah satu wujud penghormatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap jasa beliau dalam mengembangkan agama Islam di Kediri. أنا عشت بيك إحساس بالدنيا كلها لحظة له أنا حبيبي في حياتي ما عشتها لقيتني بجري عليك أنا عيني في عينيك ومسكت إيديك في بعد كده جمال ما شفتش زيها أجمل ما شافت عين عيونها للسهران أنا فيها حيران هاي عيني يا ليل ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما نسيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما نسيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي. Rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi selanjutnya, yaitu berziarah ke makam Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Qadiri Al-Jawi Al-Syafi'i atau akrab dikenal dengan Syekh Ihsan Jampes. Beliau merupakan seorang ulama besar pada zamannya. Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Qadiri Al-Jawi Al-Syafi'i atau biasa dikenal dengan Syekh Ihsan Al-Jampesi adalah putra kedua dari pasangan pendiri Pondok Pesantren Jampes atau sekarang berganti nama menjadi Pondok Pesantren Al-Ihsan. Beliau adalah seorang ulama yang pendiam dan paling berpengaruh dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara pada abad ke-19 atau awal abad ke-20. Beliau terkenal dengan kitab karangannya Siraj Al-Talibin menjadi bidang ilmu yang dipelajari hingga perguruan tinggi seperti Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Dari karyanya ini pula beliau dikenal sebagai seorang ulama sufi yang sangat hebat. Semasa hidupnya, kiai dari dusun Jampes ini tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu falak, fikih, hadis, dan beberapa bidang ilmu agama lainnya. Karena itu, karya-karya tulisannya tak sebatas pada bidang ilmu tasawuf dan akhlak semata, tetapi hingga pada persoalan fikih.
Rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Jawa Tengah dan mampir untuk bersantap makan malam di rumah makan Kalijogo yang terletak di Kudus, Jawa Tengah. Selain rasanya yang enak, rumah makan yang menyajikan berbagai menu ayam dan bebek dibanderol dengan harga yang murah dan bersahabat di kantong. Yummy. Sepiku kehadiranmu terangi jiwa ini, hapuskan semua luka lama yang masih tersisa. Seandainya kau ada di sini, hilang semua rindu di dada. Oh permata, kau selalu ku damba, bintang sampaikan salam untuknya. Di saat rindu melanda, tak kuasa menahan rasa, selalu ku terbayang senyum manismu dalam sepiku. Kehadiranmu terangi jiwa ini, hapuskan semua luka lama yang masih tersisa. Seandainya kau ada di sini, hilang semua rindu di dada. Oh permata, kau selalu ku damba, bintang sampaikan salam untuknya. Percayalah, takkan ku lepas dirimu. Yakinlah kita kan selalu bersama. Percayalah, takkan ku lepas dirimu. Kan ku sinari. Rombongan tiba di destinasi selanjutnya, yaitu berziarah di salah satu makam Waliullah Wali Songo Sunan Kalijaga. Makam beliau selalu menjadi tujuan wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sunan Kalijaga merupakan seorang tokoh Wali Songo. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada 1450. Beliau lahir dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilaktita dan istrinya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga diyakini sebagai wali tertua yang pernah hidup di tanah Jawa. Sunan Kalijaga dipercaya berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu ikut mendirikan Masjid Agung Demak.
Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon serta menciptakan tatanan pusat kota berupa keraton, alun-alun, beringin kurung, dan masjid. Setelah wafat, jenazahnya dikebumikan di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, yaitu di lingkungan Masjid Kadilangu yang dulu dibangunnya. Bangunan masjid dan makam Kadilangu berada dalam satu kompleks dan bukti keberadaan Sunan Kalijaga dan pengaruhnya di Demak. Wali kelahiran Tuban ini dikenal dengan metode dakwahnya yang menggunakan pendekatan budaya, sehingga ajarannya bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Dengan berziarah ke makam wali, kita bisa nampak tilas sejarah Islam, merenungkan kehidupan sekaligus mendoakan kebaikan untuk waliullah dan kerabatnya. Sunan Muria adalah salah seorang wali penyebar Islam di Jawa yang tergabung dalam kelompok Wali Songo. Makam Sunan Muria merupakan salah satu bukti arkeologis yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus, Pati, dan sekitarnya. Makam Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria, tepatnya Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 1.600 mdpl dan selalu ramai peziarah. Pengunjung harus melangkah 7.000 tangga. Untuk mencapai kompleks makam atau menggunakan sepeda motor taksi dari Terminal Colo. Wilayah dakwah Sunan Muria meliputi Kudus, Pati, dan sekitarnya, terutama di daerah-daerah pedalaman seputar Gunung Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pengalaman kesan kita 2020 yang Muria sangat mengenai efeknya yang harapan kami untuk anak-anak ini adalah bisa memberikan pembelajaran tentang sejarah perkembangan Islam yang dikembangkan oleh para wali, salah
salah satunya adalah Muria ini. Selanjutnya yaitu ada Nasional Joko dan Raden Fatah selaku kerajaan pertama dan raja pertama di Islam di tanah Jawa. Semoga perjalanan ini penuh barokah, mendapatkan ilmu untuk anak-anak yang ilmu yang barokah dan menjadikan anak-anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum. Masih dengan nuansa religi, rombongan study tour tidak lupa melewatkan kesempatan berkunjung ke makam orang nomor 1 Kerajaan Demak pada zaman dahulu. Ya, beliau adalah Raden Fatah. Raden Fatah alias Jimbun, bergelar Pandemahan Jimbun, adalah pendiri dan Sultan Demak pertama yang memerintah pada tahun 1478 hingga 1518 Masehi. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak memegang peran penting dalam perkembangan agama Islam di Jawa. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-15. Dalam pelayanannya cukup memuaskan untuk mengantarkan dari study tour langsung bukan ke tempat-tempat tujuan. Sudah sangat memuaskan, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lagi untuk mengantarkan anak-anak kami di musim kita ke tempat tujuan. Terima kasih untuk pelayanannya yang Raden Fatah diperkirakan meninggal pada tahun 1518 di usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Demak. Kompleks pemakaman ini juga sering disebut masyarakat sebagai pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak.
Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak telah mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti perluasan dan pertahanan kerajaan serta pengembangan Islam. Raden Patah diperkirakan meninggal pada tahun 1518 di usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Demak. Kompleks pemakaman ini juga sering disebut masyarakat sebagai pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak. Di sini bukan hanya ada makam dari Raden Patah saja, tapi dalam satu kompleks pemakaman ini terdapat makam dari Sultan-Sultan Demak dan para abdinya. Terdapat makam Sultan Demak II atau Raden Pati Yunus, Sultan Demak III Raden Trenggono, dan Pangeran Sedolepen atau Raden Surowiyoto, serta makam putra Raden Patah, Adipati Terung Raden Husein. Sudah tidak sabar ya? Yeay, akhirnya rombongan tiba di Candi Prambanan. Nampak bangunan candi yang sangat megah dan indah. Peserta study tour harus mempelajari kisah dan sejarah Candi Prambanan agar menambah pengetahuan dan wawasan yang luas, oke? Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasabu. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu Jopo atau pelataran luar, Tengahan pelataran tengah, dan Jeron pelataran dalam. Halaman luar merupakan area terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Pada pagi hari ini kita sudah bisa sampai ke Candi Prambanan
alhamdulillah Min 10 Blitar sudah melakukan studi wisata yang mulai hari kemarin. Semoga di tahun depan bisa terlaksana kembali dan juga bisa terlaksana dengan lebih baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. temoni kena jelas tengah depanku. Wayumu gawe aku sarwa salah tingkah ning ngarepanmu. Wit-witan dong ngingeti, lintang-lintange nyekseni, kemrijike banyu mili koyo ton jelas rasa senengku. Rasa dia podo ya? Padahal dia kan janjian ya? Enggak. Mungkin nanti ini aja sih.
Puas mengamati keindahan dan kemegahan Candi Prambanan yang kaya akan nilai historisnya, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Museum Dirgantara. Perjalanan yang ditempuh dari Candi Prambanan menuju Museum Dirgantara sekitar 30 menit. Akhirnya rombongan sampai di lokasi Museum Dirgantara dan langsung disambut oleh replika pesawat yang sangat mengagumkan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia. Untuk yang pertama, nanti tidak diperbolehkan makan ataupun minum di dalam gedung museum. Dipersilakan makan dan minum di halaman museum dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala adalah museum yang digagas oleh TNI Angkatan Udara untuk mengabadikan peristiwa bersejarah dalam lingkungan TNI Angkatan Udara. Bermarkas di Kompleks Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta, menempati area seluas 12.000 meter persegi. Museum Kebanggaan Warga TNI Angkatan Udara ini memamerkan 61 koleksi pesawat terbang. Koleksi pesawat terbang yang dipamerkan merupakan bagian dari kekuatan TNI Angkatan Udara yang dulu pernah ikut menjaga Dirgantara Indonesia. Selain koleksi pesawat terbang, museum juga memamerkan beberapa koleksi lain seperti pakaian peninggalan pahlawan nasional dari TNI Angkatan Udara. Bendera negeriku berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah terang. Wah, seru ya belajar sambil jalan-jalan, melihat koleksi museum yang penuh dengan makna perjuangan dalam sejarah TNI Angkatan Udara. Jadi semakin pintar deh. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Selanjutnya, rombongan beristirahat dan menikmati hidangan yang sangat lezat khas Jogja. Dan rasanya tidak perlu dilakukan lagi tentunya di rumah makan Numan. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia.
hebat dan nikmat, rombongan melanjutkan perjalanan. Masih banyak destinasi wisata yang belum dikunjungi, salah satunya tempat yang paling penting bersejarah di kota Jogja, yang letaknya tepat di jantung kota Jogja. Apa itu? Ya, Benteng Fredebuk. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Atas yang membara tetap semangat, ekspresikan diri. Kata-kata hari ini Tidak perlu kata-kata, bukti nyata. Puja-puja bangsa Indonesia tanah air mata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejahtera tetap puja-puja bangsa di sana. Benteng Fredebuk terletak di Jalan Margomulyo nomor 6 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Besarkan bunda tempat Anda ingin melihat benteng tempat perlindungan Gubernur Hindia Belanda di masa penjajahan dulu? Mungkin Anda harus mendatangi Benteng Fredebuk. mata. Benteng Fredebuk dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang fungsi awalnya adalah sebagai benteng pertahanan. Pada awalnya benteng yang letaknya di Jalan Ahmad Yani nomor 6 ini bernama Rustenburg, yang memiliki arti benteng peristirahatan. Namun setelah sempat rubuh akibat gempa bumi yang terjadi di Jogja pada tahun 1867, benteng ini kembali dibangun dan kemudian diberi nama Benteng Fredebuk, yang berarti benteng. Selain bisa melihat diorama peristiwa pada masa penjajahan, rombongan juga bisa melihat aktivitas budaya dan kesenian dari para seniman di Jogja, karena tempat ini belakangan sering dimanfaatkan untuk memamerkan karya seni dan budaya kepada masyarakat. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, kali ini rombongan akan mengunjungi salah satu ikon di Jogja dan selalu populer dikunjungi para wisatawan. Kalau nggak berkunjung ke sini bukan ke Jogja namanya. Jadi kurang afdol ya. Ayo, apa itu? Ya, berkunjung ke Malioboro. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja? Rombongan menikmati makanan khas Jogja, angkringan yang ramah di kantong, dan berbelanja oleh-oleh di lapak pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam baju khas Jogja dan pernak-pernik lainnya. Wah, auto borong nih ya. Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Sebelum ke destinasi wisata selanjutnya, beli-beli oleh dulu yuk untuk keluarga di rumah. Tentunya kurang lengkap rasanya kalau tidak mampir ke pusat oleh-oleh Bupera yang letaknya di Kecamatan Piungan, Bantul DIY. Wah, jangan diragukan lagi, untuk oleh-olehnya sangat lengkap. Salah satunya bakpia khas Jogja, berbagai varian rasa dan jenisnya lengkap, dan masih banyak lagi yang lain, dan wajib diborong untuk yang tercinta di rumah. Gelap jadi luas terang, pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas, layaknya semua orang dengan mimpi. Thinking back to times before I started noticing. Is it really selfish? I just wanna be myself. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY selalu menawarkan wisata yang beragam. Tak hanya seni budaya dan kuliner, Yogyakarta juga kaya akan wisata alam yang mempesona. Salah satunya adalah tebing breksi yang terletak di Desa Lengkong RT 2 RW 17 Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, tepatnya berada di sebelah selatan Candi Prambanan, berdekatan dengan Candi Ijo dan juga Kompleks Keraton Selain menjadi tempat wisata, tebing breksi merupakan tempat penambangan batuan alam. Tebing breksi memiliki pesona tersendiri yang membuatnya populer dan layak dikunjungi. Beberapa seniman lokal telah memberikan sentuhan artistik pada dinding tebing, yaitu dengan memberikan ukiran-ukiran seni berbentuk relief dan patung dari cerita pewayangan, seperti pahatan Arjuna membunuh Buto Cakil, pahatan naga dengan mahkotanya, dan juga patung Semar. Baby, won't you let me know? Oh, did you see her when you're looking at me? I'm not a shadow no more. So look at you now, I take a bow. Thanks for all the lessons learned. Showing
rombongan beristirahat dan menikmati hidangan makan malam di rumah makan GGR atau Green Garden Ramayana yang letaknya di dekat tebing breakfast. Rombongan telah selesai mengunjungi destinasi wisata yang ada di Jogja dan pulang ke Blitar. Wah, perjalanan yang sangat menyenangkan. Telah terbayarkan dengan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Selamat tinggal Jogja. Rombongan tiba di Blitar, alhamdulillah dengan aman, selamat sampai tujuan. Dengan adanya study tour ini, para peserta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dengan mengunjungi tempat religi, berziarah ke makam waliullah, berkunjung ke tempat bersejarah seperti Benteng Padebruk, Candi Prambanan yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang bernilai tinggi, dan tentunya belajar ke Museum Dirgantara. Para peserta juga dapat mempelajari tentang kota Jogja, bahwa Jogja merupakan pusat budaya Jawa yang tidak hilang tergerus zaman, mempelajari kuliner khas Jogja, dan masih banyak lainnya lagi. Terima kasih kepada Wijaya Kusuma Tour and Travel yang telah menyelenggarakan agenda studi tour sehingga terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Min 10 Blitar. Oke, satu lagu pembuka bareng kami di sini. 3, 2, 1. Aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Rindu pun selalu pada mereka yang telah pergi menghadap Tuhan. Dalam keadaan sehat walafiat, Hanya tidak ada lewat satu siswa pun kita yang mengalami bertemu. kendala, dan semuanya sehat Semoga dan tenang batin. di Untuk rumah itu yang kami mengucapkan berbeda. ribuan terima kasih kepada Rindu guru Mas dari HR dan juga dari keluarga yang telah mengantarkan anak-anak yang setia dan telaten dan terbaik di luar sana yang telah memberikan layanan kepada kita semua sehingga pada saat penanggalan tour ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa kepada Bapak guru juga Bapak Ibu wali kelas yang telah mendukung menjadi sponsor utama dari kegiatan ini, semoga semuanya berkah dan tahun yang akan datang
Ku